Manunggal kawula Gusti kan ya uripun dhewe kuwi to, Mas. Hidup kita ini sendiri, Mas. Kita manunggal. Maka kenalilah diri kita dengan proses napas itu dulu. Kamu nanti akan ketemu sempurnamu dulu. Sempurnamu itu dua dadahan apa kesempurnaan itu semua. Kelengkapan bahasanya. Itu. Makanya manunggal kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti. Lah Gusti ki gugunen swaranem titiken dewi. Sing mbok titik apa nih? Ucapan kan, suara kan. Makanya nek kowe iso manunggal karo ucapanem, apa yang kau ucapkan itu yang kau lakukan dengan kuasa yang tidak menjadikan kita kuasa bahasanya ora korusa, Mas. Bahasanya yang menjadikan kita ini tidak paham. Ya. Jadi kita harus lerep. Manunggal kawula Gusti mengerti sapa to sejatine urip iki. Kembali ke diri dulu. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya, Kang, dununge urip lan sejatine urip itu apa? Dununge urip kuwi nek ucap, Mas. Hidup tidak akan ada artinya kalau kita tidak mengatakan sesuatu. Ya, makanya urip eneng ambekan terus diikuti ucapan. Paham aja, ikut tahapan. Nah, dununge urip nanggone lungguh diri cara menyampaikan mempraktekkan. Wis. Jadi urip kuwi ucapan, dununge nok lakune sampean. Laku bukan laku iki, cara menyampaikan, cara mengaplikasikan. Iku mau. Makanya urip iki mestine ora mung pisan, Mas. Urip iki bolak-balik. Uripe ucapan iki lho, Mas. Ayo sama dikatakan urip. Iku pertama pasti ada napas. Setelah itu dikatakan sempurna karena ada ucapan. Paham, Mas ya? Iku dununge urip nungguin praktek kayak sampeyan. Seperti itu. Bagaimana sampean mengaplikasikannya? Iku nanti sing hukum tanam tuai. Saya tadi ingat untuk di awal percakapan kan Kang Sito kan bahas masalah pernafasan dan diam. Sedangkan ini kan pengucapan suara. Yang ingin saya tanyakan itu harus diawali mana? Diam dulu, suara dulu, menang dhisik kuwasa kok lagi dawuhi. Oh, baru nanti diberi kuasa dawuh itu. Menungso aja ngucap nek aku urung dawuh. Kuasa sedawuhi seperti itu. Siap. Berarti ucapannya bukan ucapkan karena keinginan manusianya. Bukan karena belekelenya itu. Dan apakah suatu hari nanti Jawa bakal menjadi kiblatnya dunia? Yo, nah aku wis 20.000% Mas kan. Wis ora terima 100%, 20.000% aku kan. Bahkan luwih itu wis. Wis ngono ae. Untuk waktunya prediksinya berapa tahun? Ya mungkin Mas ya, kalau kuasa menyampai Mas ya, sekitar 10 tahun gelar sudah terbuka, Mas. Kalau 10 tahun lagi berarti 2034, 35 berarti ya. Itu sempurna menyampaikan seperti itu, Mas. Iya. Nah, jelas kita berdoa Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang besar, negara yang jaya ya. Pokoknya aja suatu saat itu entah tahun berapa kan enggak tahu. Aja suatu saat pasti wis bahasanya. Enggak, maksudnya suatu saat kan waktunya kita enggak tahu. Tapi kita berani memastikan. Iya. Tapi kalau ditanya waktunya kita enggak berani. Ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan sebentar ini. Intinya sebagai orang Jawa kalau punya keinginan jangan lupa tirakat. Apakah itu benar, Kang? Benar. Yes. Tirakat itu benar, Mas. Terus ada standar pakem untuk tirakat? Kalau Kang Jitonya itu tadi 24 jam. Setelah 24 jam nanti kalau sudah dibuka bisa mutih. Kalau mutih sudah dibuka bisa banyu, minum air itu. Kalau sudah banyu nanti bisa dibuka los. Dan pati geni itu mengintil, mengikuti. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya.
apakah suatu saat agama-agama yang ada sekarang akan mengalami kadaluarsa? Kadaluarsa. Maksudnya begini, ini kan banyak memang yang memprediksi para ilmuwan, karena dengan seiring majunya teknologi, manusia berpikirnya makin kritis, makin realistis, harus sesuai dengan teknologi dan sebagainya, harus ilmiah kan gitu. Kamu kan gitu gimana? Ya memang seperti tak katakan tadi loh Mas, di awal tadi ya. Jadi semua nanti akan menjadi satu. Ya disebut Budi tadi kan. Nah di situ nanti akan memuai, ya kan, memuai sendiri, akhirnya kembali ke asal mula. Gitu, bukan expired Mas. Tapi mulai gogrok, ngerontok, Luntur ya, mulai luntur ya. luntur. Itu. Oke, sebentar. Ini dalam hal menuju Indonesia emas dan berjaya nanti, itu apakah ada peran leluhur dari kita yang sebenarnya membantu mungkin? Ya memang itu kan apa Mas ya, keterkaitan Mas ya. Ada keterkaitan. Jadi sejatinya gini Mas ya, kalau kita bicara leluhur Mas ya, kita itu sejatinya dari awal ini kita ini yang belum peka loh Mas, bahasanya seperti itu. Kitanya ini yang belum peka, bahasanya seperti itu. Maka kesadaran ini kan sudah mulai dibuka. Nah itu nanti peran leluhur itu akan mulai ada, muncul, nampak, atau bahasa lain apa itu, seperti itu. Ini bantuan yang sifatnya konkret itu bisa dijelaskan kayak apa itu kan? Kalau seperti konkret itu gini loh Mas ya, nanti kalau saudara-saudara ini sudah berkesadaran Mas ya, nanti akan membuka semua leluhur itu seperti apa, perannya seperti apa, itu nanti akan ketemu sendiri-sendiri Mas, tanpa dijelentreh nih satu-satu. Nanti saudara-saudara kita yang berkesadaran itu nanti akan mengacu semuanya, menyatu bahasanya leluhur itu nanti gitu kan. Nah, berarti ini gambarannya kalau Indonesia emas itu semua agama ABCD dan sebagainya itu bisa duduk manis, damai, tanpa ada yang merasa paling benar, paling apik. Akhirnya kita mau menyumpahi orang itu loh, kembali ke kita sendiri. Kita yang malu kan, ya introspeksi. Nah, sekarang loh Mas ya, dulur laku di WJS ini loh Mas. Kalian sudah menyampai Mas ya, mau nyumpahi orang ditaplok sendiri Mas. Ya, ditaplok sendiri. Ya. Itu kalau yang sudah dulur-dulur sudah benar-benar tahapannya lerem itu, seperti itu. Jadi itu hukum adil. Itu refleks atau gimana? Refleks. Bukan hasil dari pikiran kan? Bukan. Jadi langsung spontan. Jadi mengatakan ini bahasanya ya. Iya. Langsung ceplok. Sopo sing ngakon. Langsung keluar kata-kata seperti itu. Langsung kaplok pelek. Ayo beleni nih. Itu sering dulur-dulur seperti itu. Atas kuasa itu. Nah, ini yang agak ada relate ini dengan Kang Cito yang memberi makan itu. Nah, masalah sedekah ini kan ya. Sedekah itu kan katanya bisa membuat orang tuh makin lancar rezekinya, makin kaya dan gitu. Tapi kenapa banyak orang yang pelit itu makin menjadi kaya raya itu kan? Ya aku sendiri nggak berani menyampaikan Mas ya. Orang yang dikatakan pelit menjadi kaya raya, sama belum tahu kebenarannya apa yang ada di dalam. Kemarin itu banyak dari cerita-cerita saudaraku yang datang Mas ya. Orang yang katanya kaya raya, di dalamnya itu malah banyak yang berantakan. Kelihatannya di luar bagus, tapi di dalamnya banyak masalah. Banyak yang dengar, saudara-saudaraku. Pengakuan seperti itu dari orang yang milioner, ternyata di dalamnya malah. Jadi kita ini melihat kan di Saung Sinawang ya, melihat di luarnya kan, tapi apa yang terjadi di dalamnya seperti itu. Ya. Berarti apa ya, nggak menjamin? Nggak menjamin. Kemarin kan ada informasi di Bandung atau di mana di Bogor itu ya, ada orang meninggal nggak terurus sampai 3 hari. Bukan ada ya, iya. Anaknya suruh pulang aja nggak bisa. Orangnya kaya raya. Ya. Ada lagi cerita ayahnya kaya, asetnya luar biasa, anaknya nggak mau niru.
orang tuanya. Aku nggak pengen seperti ayah, seperti itu. Kan? Ini memang apa ya? Kok banyak hal-hal yang fenomena seperti ini dan fakta. Ini kan hukum tuai, Mas. masalah moral kan ini kan. Iya, hukum tuai itu. Padahal dari kejadian itu semuanya kan ya punya agama. Paling tidak berarti di situ agama itu ternyata tidak menjamin moral seseorang itu menjadi baik. Paling tidak kan mungkin ya mengajarkan, tapi tidak menjamin yang jelaskan. Makanya banyak orang bertuhan tapi nggak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan loh, Mas. Kan seperti itu. Kalau orang bertuhan pasti nggak akan seperti itu. Kan seperti itu. Oke, Kang, terima kasih obrolan kali ini karena ini sudah waktunya mau adzan ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali karena Kang Cito sudah meluangkan waktunya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin Kang Cito bisa memberikan closing statement yang terakhir. Suaraku, dulur-dulur tanpa berbeda, tanpa pengecualian, apa yang menjadi obrolan kita sore hari ini, mudah-mudahan dulur-dulur semua dikuatkan. Jangan sampai dulur-dulur kejebak dengan informasi-informasi atau bahasa-bahasa yang dikuasa atau dikumandangkan. Kita mengiyakan, kita menginginkan Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini harus aman, nyaman, damai, tentram. Ini closing statement Kang Cito. Mari dulur-dulur biasakan mengeluarkan atau menghembuskan napas lirik panjang menjelang tidur. Mudah-mudahan dulur-dulur selalu terjaga keteguhannya